Ini kita beranak serentak itu di koloni. Beranak serentak itu di koloni, misalnya di hari ini kan ada nih 20 betina dengan satu pejantan. Nah, ini memang kita harapannya kalaupun beranak itu tidak terlalu jauh dari waktu yang ditargetkan. Misalnya kalau di sini kan Mas Danang, ini kan kalau kita sih berharap sebenarnya lebih bagus nggak langsung serentak. Kalau bisa koloni A itu beranak dulu, nanti selang lagi 1 minggu baru beranak lagi yang koloni B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, Domba Bagus pagi ini jalan-jalan ke Slawe Farm ini teman-teman. Kita mau lihat perkembangannya Slawe Farm ini teman-teman. Kita pagi-pagi sudah sampai Mojokerto ini. Nah, ini Mas dokternya, Mas dokter. Nah, ini Mas dokternya Slawe Farm ini teman-teman. Nah, ini kita langsung mencari peternaknya ini teman-teman. Nah, kayak gini. Lagi di sini kayaknya teman-teman. Wih, selamat pagi Mas Deka. Selamat pagi Mas Danang. Wih, kok ganteng banget ini. Wah, ya ini. Habis dipanggil untuk jadi calon menteri, tapi nggak jadi teman-teman. Mantap sekali. Ngurusi kambing, ngurusi perwedusan teman-teman. Ngurusi domba aja. Domba aja. Wah, gimana kabarnya Mas Deka? Alhamdulillah sehat Mas Danang. Alhamdulillah sehat selalu ya. Inilah. Wih, mambah gagah sekali ya Mas Deka ini. Lama sekali kita tidak berjumpa ya. Oke, sudah lama tidak ketemu ini. Wah, mungkin bisa perkenalan dulu aja Mas Deka. Baik teman-teman Domba Bagus, kami dari Slawe Farm, lokasi kandang kita di Pacet, desanya Desa Candiwatu, kecamatannya Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Oh iya. Kita di sini ternak domba-domba unggul lah intinya, seperti yang teman-teman lihat di video-video sebelumnya. Kalau mau menghubungi ke nomor berapa Mas Deka biasanya? Sudah ada nomor Pak Rus, hubungi aja nanti nomor Pak Rus di bawah ini. Nomor Pak Rus ya? Oke. Oke, nanti nomornya langsung ke Pak Rus nanti teman-teman. Nanti nomornya saya tulis di deskripsi aja dan sama kolom komentar nanti teman-teman. Mas Deka, saya pengen Mas Deka nggak ngucapin itu selamat 100.000 subscriber dulu nih. Oh iya, betul sudah ya. 100.000 subscriber ini. Selamat dan sukses untuk Domba Bagus yang sudah mencapai 100.000 subscriber. Ya, 100.000. Luar biasa, ini perjalanan yang tidak mudah teman-teman. Saya ucapkan selamat. Saya mau melihat perkembangan Domba Bagus semakin bagus. Dan semoga juga semakin bermanfaat untuk teman-teman peternak, baik peternak lama, peternak baru maupun peternak yang ingin terus mengembangkan ternaknya. Oke, kita masuk ke dalam boleh nih Mas Deka. Kita masuk lihat di koloni Suffolk ya ini ya. Domba Suffolk. Wih, ini Suffolk ini jenis terbaru di Slawe Farm Mas Deka. Ini ya bisa dibilang cukup baru karena sebenarnya sih kita sudah 6 bulan yang lalu juga sudah mengkoloni ini gitu. Nah, ini Suffolk ini memang ya kalau teman-teman tahu kan domba yang secara spek dia king ya. King ini nomor satunya dari semua varian domba. Oh, berarti raja dari raja Rajanya domba. Di raja. Jadi rajanya domba. Bobotnya bisa sampai 160 kilo. Oke, Mas Deka sama di sana Mas Deka biar kelihatan Mas Deka gantengnya loh. Iman-iman sudah batian ya teman-teman. Nah, kayak gini. Kadang wedus batian ya. Mantap sekali ini teman-teman. Loh, nurut sekali tuh sama Mas Deka itu loh. Wih, yang ini jantannya ini Mas Deka. Jantan. Wih, bobot berapa ini Mas Deka? Kalau bobot ini 130. Masih 130 teman-teman. 130-an. 130. Mantap sekali teman-teman. Segini teman-teman. Ini King Suffolknya teman-teman. Ini Suffolk kita ya seperti biasa tampilannya seperti ini. Kepalanya black dengan 4 kaki yang juga hitam. Terus body long, tinggi, panjang. Seperti itu. Ya. Kalau sekarang populasi total semua berapa ini di Slawe Farm? Semua di dari semua jenis loh. Slawe Farm dari semua jenis kurang lebih 800 ekor. 800 ekor ya? Karena sebelumnya itu 1.200-an. Sudah laku. Sudah 800 ekor itu indukan semua Mas Deka? Kalau kita ada yang indukan sama cempis. Jadi kalau yang sekarang 800 itu indukan itu kurang lebih di angka 600
600 induk. Anak-anakan, cempenya dan lain sebagainya itu kurang lebih 200. Jadi populasi hari ini 800. Berarti kalau itu indukannya kan 600-an ya Mas Jika. Itu apakah nanti beranak serentak atau per bulan ada yang lahiran gitu Mas Jika? Seperti apa biasanya Mas Jika? Kalau kita di Selawe Farm ini, kita beranak serentak itu di koloni. Beranak serentak itu di koloni, misalnya di hari ini kan ada nih 20 betina dengan satu pejantan. Nah ini memang kita harapannya kalaupun beranak itu tidak terlalu jauh dari waktu yang ditargetkan. Misalnya kalau di sini kan Mas Danang, ini kan kalau kita sih berharap sebenarnya lebih bagus nggak langsung serentak. Kalau bisa koloni A itu beranak dulu, nanti selang lagi 1 minggu baru beranak lagi yang koloni B. Selang 1 minggu lagi, jadi sampai di 1 bulan itu ada perputaran siklus di masing-masing blok atau koloni kandang. Gitu. Karena kalau beranak serentak langsung kandang 800 misalnya beranak, 1 anak kandang akan kewalahan. Karena pernah ada kejadian beranak malam, itu sekali beranak ada yang 2 ekor sampai 3 ekor, dan itu hampir setiap hari. Nah, jadi kewalahannya tuh begini, kalau betina nggak mau langsung nyusui anaknya, cempenya nggak mau langsung disusui, otomatis kan yang anak kandang membantu untuk susu. Tapi kalau bisa nyusu mandiri, kita enak, nggak terlalu repot. Gitu. Iya. Berarti rata-rata per bulan di Selawe Farm ini beranak berapa ekor Mas? Kalau di Selawe Farm setiap bulan ya rata-rata itu kurang lebih ada sekitar 70 itu minimal. Minimalnya ya? Minimal 70 100 ekor bisa? 100 ekor bisa, itu 2 koloni. Jadi 70 itu sebenarnya angka minimal. Angka minimal. Biasanya ya. Sebenarnya sampai 90-an, hampir 100. Berarti 100 ekor. Itu nanti kalau sudah 6 bulan, kan panennya biasanya di sini berapa bulan Mas? Maksudnya kalau dijual itu usia berapa? Usia 4 bulan, 3 sampai 4 bulan. Kalau merino ini 3 bulan udah kita lepas. 3 bulan ya berarti 3 bulan lepas sudah. Kalau yang di blok ini itu kurang lebih, kalau untuk yang F1, F2 itu usia 4 bulan biasanya baru kita lepas. Berarti bisa tak simpulkan itu per bulan bisa jualan minimal 70 ekor. Minimal 70 ekor. Tapi kita pernah memang ada sampai angka 90, 100 lebih. Ya kalau di range rata-rata sekitar 70 sampai 80 ekor ya. Karena di sini tuh yang dijual itu hasil produksi sendiri ya. Hasil produksi sendiri, baik full bloodnya, baik F1, F2, dan termasuk merino ini juga yang termasuk laris juga di sini kemarin itu juga diborong. Jadi iya. dengan 1 bulan kita mengeluarkan 70 sampai 80 ekor itu minimal, dan itu mau kita kembangkan lagi Mas Danang kalau bisa 2 kali lipatnya. Nah, 2 kali lipatnya, akhirnya sekarang ini kita kan banyak membuat koloni-koloni yang isinya betina 25 ekor dengan 1 pejantan. Seperti itu. Untuk mengejar supaya nanti nggak 70 lagi. Bisa jadi bulan depan Mas Danang ke sini beranaknya di sini sudah sampai 150. Harapannya seperti itu. Mantap sekali teman-teman. Jadi murni yang di sini itu yang dijual adalah hasil peranakan dari Selawe Farm sendiri teman-teman. Wih, itu dari berbagai macam jenis ya Mas Dika? Dari berbagai macam jenis. Betinanya ada yang cross texel, ada betina juga sopas, ada yang betinanya komposit memang kemarin, ada yang memang betina full blood kayak gini. Ya ini memang murni full blood Suffolk. Jadi ini kita koloni. Nah, yang menjadi pembeda itu di kita itu memang mengatur range beranak saja. Range beranak itu supaya setiap bulan itu memang kita bisa menghasilkan cempe-cempe minimal 70 ekor 70 ekor tadi. Nah, itu kita buat sekali. Jadi misalnya di blok A, kita di sini kan kurang lebih ada 25 blok. Nah, 25 blok. Blok pertama itu beranak. Nah, itu di minggu selanjutnya itu nanti ada blok selanjutnya lagi yang beranak seperti itu. Kalau beranak serentak 800 ekor, anak kandangnya yang kewalahan. Iya. Kalau
koloninya satu jantan banding berapa betina tadi? Kami pakai di sini 20 sampai 25. 20 sampai 25. Kalau yang untuk full blood kami isi 20. Itu sampai berapa lama Mas Deka? Kami kalau kita tunggu sampai dia beranak 5 bulan. Oh, di koloninya sampai 5 bulan? Oh enggak, kalau koloni sampai dia bunting saja hamil, itu kita menunggu di 2 siklus kawin, 2 siklus birahi. Berapa hari itu berarti? Jadi 45 hari kita sudah bisa pindah jantannya ke blok lain. Oh, gitu. Setelah 45 hari itu betinanya di USG apa cek manual Mas Deka? Biasanya kita USG. Pakai USG ya? Nah, karena usianya kan masih muda setelah dikawin itu kita cek USG kan di sini ada alat USG. Ya. Nah, kita USG, setelah kita USG baru kita pastikan kalau memang dia sudah bunting, nggak akan kita campur. Tapi kalau yang memang belum bunting, kita koloni lagi dengan pejantan. Nah, berarti seperti kalau rata-rata Mas Deka biasanya dalam waktu 2 siklus masa birahi itu, ini dengan satu jantan 20 betina sampai 25 itu pasti bunting semua atau ada yang belum bunting biasanya? Kalau 2 siklus birahi 99,9%. Kebuntingannya rata-rata semua bunting. Oh, rata-rata berarti semua bunting ya. Yang penting betinanya nggak ada masalah ya. Mungkin kalau ada betina dulu ya kita datangkan dari luar itu betinanya majer katanya gitu. Tapi memang setelah kita tunggu nggak bunting-bunting juga ada. Tapi itu hanya 101, hanya maksudnya dari 10 kasus itu dari 10 cuman hanya satu kasus gitu. Jadi sangat minim sekali. Jadi koloni ini sebaik-baiknya apa ya? Kepastian bunting dari pejantan kepada betina dalam koloni. Nah, jadi itu lebih baik. Berarti banyak koloni itu adalah cara kawin terbaik untuk kawin terbaik daripada dikawin tubrukan gitu ya. Tingkat kebuntingan yang hampir pokoknya 100% bunting. Luar biasa teman-teman. Nah, kalau ternyata ada yang nggak bunting, nggak bunting toh, itu yang dipindah jantannya atau betinanya Mas Deka di sini? Biasanya kalau dari satu blok ini sisa 1 ekor yang nggak bunting, kami pindah betinanya. Kami pindah betina itu tujuannya pejantan ini kan sudah pindah, sementara sudah dapat 2 siklus. Nah, berarti betina ini akhirnya kita pindahkan dengan pejantan lain. Nah, sementara pejantan ini masuk ke koloni betina baru di blok, katakanlah blok B sebelah sana, seperti itu. Jadi pejantan akan pindah, betina juga pindah, tapi dengan pejantan lain. Betina yang tidak bunting akan pindah, tapi digunakan dengan pejantan lain. Kita oper ke pejantan lain. Karena di sini pejantannya juga termasuk banyak ya. Sufok aja jantannya ada berapa Mas Deka? Di sini 7. Tuh, sufok full blood aja ada 7 ekor. Jadi di sini pejantan semua full blood ya Mas Deka ya? Semua full blood. Oh, kecuali yang merino itu ya? Kecuali yang merino ya, itu merino ada yang merino panda, ada yang ya merino itu tetap kita pilih yang bagus-bagus. Jadi kayak full bloodnya merino lah, seperti itu. Ibaratnya grade yang paling bagus grade lah. Yang bagus. Banyak merino. Domba yang domba bagus gitu teman-teman. Nah, kalau Mas Deka ini kan dari berbagai jenis macam-macam kayak gini nih ya. Ini yang paling lama Mas Deka, apa itu namanya, masa buntingnya, masa kawinnya juga. Itu jenis apa Mas Deka menurut Mas Deka? Ya jenis yang ada di kandang ini. Sufok. Sufok ini. Oh, sufok juga termasuk lama? Dari pengalaman kami pada saat kita mengkoloni sufok ini. Tapi memang teman-teman sebenarnya butuh sabar saja. Karena kami pun senang sekali lahiran. Harganya kan sudah langsung terbang. Maksudnya tuh harganya sudah bisa kelihatan langsung naik tinggi. Jadi walaupun lama buntingnya tidak ada masalah kalau kita. Yang menurut kita agak lama di sufok. Di sufok ini memang dari penelitian itu ada yang menyebutkan bahwasanya betinanya sufok itu kalau kawin hanya di musim tertentu. Nah, sehingga kalau kita patokannya bulan, biasanya dia di bulan Juni, Juli, Agustus. 3 bulan ini masa dia itu bisa, untuk full bloodnya. Tapi kalau pejantannya sepanjang tahun. Iya. Jadi kalau full blood pejantannya dikawinkan dengan betina yang dari Indonesia ini aman. Apapun aman, dia akan kawin sepanjang tahun. Bagus ini sufok. Karena anak-anaknya yang ada di sini kemarin itu bodinya sudah mirip
tingkat anunya sama dengan kayak bapaknya, pejantannya. Pejantannya ya. Kelebihannya domba itu awalnya pendek karena dikawini pejantan Suffolk. Anaknya tinggi. Itu jadi long dan tinggi. Oh. Jadi badannya itu size-nya panjang, tapi dia juga tinggi. Begitu. Nah. Ini ilmu baru teman-teman. Ya. Pantesan saya punya betina Suffolk itu Mas, 2 toh. Tak titipkan orang, nggak dikawin lari terus. Apa mungkin nunggu bulan 6, 7, 8 itu? Bulan musimnya dia kawin itu. Kita juga nunggunya kemarin kok agak lama ya. Kenapa nggak mau dikawin? Nah, setelah kita coba baca literatur, konsultasi dengan dokter hewan, disampaikan ternyata Suffolk ini jenis yang dia butuh musim tertentu untuk kawin. Untuk betinanya tadi. Secara kalender dia nanti di bulan Juni, Juli, Agustus, di 3 bulan itu. Kalau di bulan itu nggak ada kawin, yang kita nunggu lagi nanti bulan tahun depannya akhirnya. Oh iya. Jadi itu betina ya. Beda. Tapi kalau pejantannya sangat cocok sepanjang tahun dia akan kawin dengan domba apapun. Gitu. Kalau untuk merino gimana Mas Dika? Kalau untuk merino dia ke merino teman-teman. Dia sepanjang tahun tetap kawin dan bagus. Nah, cuman merino ini memang teman-teman kalau ingin melihara bagusnya memang di cuaca yang cenderung agak dingin. Itu real, kita di Pacet ini kan agak-agak dingin walaupun ya sekarang ini panas gitu ya, tapi suhunya kan cenderung lebih adem. Makanya di sini dipasang kipas-kipas kayak gini juga ya. Betul. Biar menjaga suhunya ini tetap dingin terus. Perkembangannya lebih bagus memang di. Tapi tidak menutup kemungkinan, bukan berarti nggak bisa dipelihara di iklim yang panas. Intinya Indonesia ini kan tropis yang agak-agak panas juga, mereka tetap berkembang dengan bagus, teman-teman. Kalau merino ini sama Suffolk lama mana Mas Dika? Kalau merino sama Suffolk masih Suffolk. Masih Suffolk ya. Rasakan Suffolk sama Suffolk teman-teman. Iya. Kalau Suffolk mungkin sama betina lain dia cepat. Aman, sangat cepat teman-teman. Nah, ini merinonya Slawe Farm ini. Kalau ada pejantan Suffolk, kolonikan aja dengan betina apapun dia akan kawin sepanjang tahun teman-teman. Gitu. Mantap sekali teman-teman. Ini luar biasa ini. Oke Mas Dika, saya terima kasih ya sudah dibagikan tadi teman-teman seputar Suffolk. Saya ternyata nggak mau kawin terus ternyata karena tadi teman-teman. Itu koloninya Suffolk kita lihat teman-teman. Bagus teman-teman. Mantap toh ini. Ini jantannya yang di bagian depan sendiri. Nah, oke, bagi teman-teman domba bagus yang mau jalan-jalan ke Slawe Farm, nanti bisa alamatnya di mana Mas Dika? Alamatnya Desa Candiwatu, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nah, untuk Google Map-nya adalah Slawe Farm 2. Ya, Slawe Farm 2 Slawe Farm 2. Nanti teman-teman langsung menuju pas di depan kandang ini. Nah, nanti itu teman-teman. Oke, bagi teman-teman wilayah Mojokerto yang mau main-main ke Slawe Farm, silakan Google Map atau langsung menghubungi Cak Ros. Nanti nomornya Cak Ros saya tulis di kolom komentar atau juga saya tulis di deskripsi teman-teman. Nanti bisa klik langsung menghubungi Cak Ros langsung. Oke, bagi teman-teman domba bagus yang baru saja ketemu channel domba bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.